Tapi rupanya ada yang merespon, ada relawan yang ternyata berinisiatif untuk membuat Jumat Berkah ini, ya. Dan insya Allah nanti setiap Jumat ada titik-titik yang akan secara serentak juga memberikan donasi dari para relawan dalam bentuk makan siang gratis, ya. Teman-teman media yang saya cintai semuanya, alhamdulillah hari ini saya hadir di warteg Pak Agus nih. Nama wartegnya apa, Pak Agus? Warteg Khas Tegal. Hah? Warung Khas Tegal. Warung Khas Tegal. Ya, Oh, Khas gitu. Tegal dari tahun 80. Dari tahun 80 ini. Ini sudah generasi keberapa, Pak Agus? Saya generasi kedua. Generasi kedua, ya. Hari ini di Meruya ini baru ada salah satu dari titik yang sekarang ini ada cukup banyak titik. Berapa ya kemarin? Sebenarnya berapa nanti sekarang hari ini? 200 titik ya di Jakarta ini dari relawan yang ternyata terpancing dengan pernyataan saya sebelumnya bahwa insya Allah untuk para ojol kita akan ada makan siang gratis gitu ya. Jadi berawal dari situ ya. Ternyata sebetulnya ketika kita dialog dengan para ojol sebetulnya mereka yang diutamakan adalah kepastian hukum kan ya, bukan masalah makan siangnya. Tapi rupanya ada yang merespon, ada relawan yang ternyata berinisiatif untuk membuat Jumat Berkah ini ya. Dan insya Allah nanti setiap Jumat ada titik-titik yang akan secara serentak juga memberikan donasi dari para relawan dalam bentuk makan siang gratis ya, baik sebelum atau sesudah Jumatan. Jadi rata-rata titik-titik itu wartegnya itu dekat dengan masjid ya, supaya mereka setelah atau sebelum Jumat bisa menikmati hidangan warteg ya. Sebagaimana kita ketahui bahwa tentu bukan pengertiannya hanya warung Tegal saja ya, warung nasi lah pada dasarnya. Jadi yang warung nasi yang dari berbagai daerah ya kita libatkan ya, termasuk juga warung Padang ya, itu juga kita libatkan. Jadi semuanya mereka asal ya kategorinya harganya bisa sama ya 12.000 ya per bungkus. Dan alhamdulillah ya di sini per 2.000 ini bisa kenyang ya kalau di warteg ya. Sudah pakai telur ya bagus ya. Sudah pakai. Ayam malah. Kalau ada ayam juga ya, coba 12.000 ya. Artinya kita bisa lihatlah bagaimana kontribusi warteg untuk rakyat Jakarta. Jadi kontribusinya sudah luar biasa ya. Targetnya adalah 150.000 ya. Porsi ya, 150.000 porsi ya per Jumat Berkah. Ya, jadi bisa berapa titik tuh, banyak sekali ya. Itu alhamdulillah. Jadi itu relawan yang berinisiatif sendiri. Mereka menggalang ya untuk bagaimana terpanggil untuk ikut dalam memberikan makan siang gratis ya, berbagai kalangan. Berarti ya. Pak, satu hari ini 150 porsi, satu warung 150.000 porsi. 150 porsi satu warteg. Hah? Iya, kalau satu wartegnya itu tadinya targetnya 300, cuma kelihatannya berat ya. Jadi akhirnya 150 porsi ya per warteg. Jadi kita bisa ada sekarang tinggal kalikan saja berapa titik untuk target itu. Pak, rencananya akan diberikan kupon-kupon nggak sih Pak buat para misalnya peserta-peserta yang dapat traktiran ini atau gimana bentuknya? Ya ini saya serahkan sepenuhnya kepada relawan ya, karena ini kan sumbangan relawan mereka ya. Tapi intinya tadi pertama kalau dalam konteks Jumat Berkah ya prioritasnya tentu jamaah masjid yang pada sholat di masjid itu. Jadi atau sebelum atau sesudah sholat Jumat mereka bisa makan gratis di warung nasi terdekat. Intinya sih seperti itu ya. Ya, jadi terbuka ya apa aja. Ojol aja ya, Pak? Tidak kan juga ininya banyak porsi ya. 150 porsi kan tidak mungkin ojol semua ya. Dan ojol kan nanti ada di berbagai tempat juga ya. Yang sempat mereka mampir ke Jumat Berkah ya silakan. Ya, intinya bebas. Kita tidak mengkotak-kotakan. Tentu mereka pasti ingin makan gratis kan karena pasti ada keterbatasan kan.
Yang pada punya mungkin juga kan nggak enak makan siang gratis, tapi pasti lebih banyak orang-orang yang memang membutuhkan. Intinya kita tidak mengkotak-kotakan siapapun, selama titik itu dijadikan titik Jumat Berkah, maka boleh siapapun mengakses di situ, boleh makan siang. Ya, nah di sini ada tandanya ya. Jadi traktiran ridho ya. Kita kan pakainya makanan ya. Ada bakwan ya, bangun kota rawat lingkungan gitu kan. Ya ada apa namanya kue putu ya, kemanapun irit dan hemat waktu gitu. Ya. Ya saya kira apalagi nanti ya kalau kita sudah punya kendali memegang pemerintahan, pasti banyak pengusaha ataupun para perusahaan-perusahaan yang pasti akan terlibat. Ya karena kan mereka pada punya dana CSR. Apalagi itu akan mudah sekali, pasti mereka banyak akan terlibat ya. Ya jadi insya Allah ini akan memberikan dampak yang besar bagi rakyat warga Jakarta ya. Jadi kita bisa jamin lah nggak ada warga Jakarta kelaparan insya Allah ya. Kalau Ridho menang ya insya Allah. Betul. Ya ini salah satu dari juga pemberdayaan UMKM ya. Sebetulnya kalau warteg ya di krisis apapun paling eksis ya. Karena namanya jualan makanan dan murah lagi dan kadang-kadang bisa utang ya. Nah itu kelebihan warteg di situ ya. Jadi dia tetap survive. Cuma kita tentu ya bagian dari apresiasi pada mereka, maka kita ya prioritaskan ya untuk ikut terlibat ya dalam Jumat Berkah ini ya. Dan alhamdulillah sekali lagi ini baru relawan yang mungkin masih terbatas ya yang ikut terlibat. Nah tapi tadi kalau sudah ada memegang kendali pemerintahan tentu saya yakin akan banyak lagi yang terlibat. Ini titiknya bisa dicek di Instagram nanti. Oh ada ya di Instagram sudah di launch ya, bisa ya. Ya oke nanti di mana saja pada Jumat depan misalnya di mana aja nanti silahkan bisa dicek. Nama Mas ada lagi? Ya oke ini dulu. Iya. Pak ini tadi kan selain warteg tadi kan untuk pemberdayaan UMKM dan juga kalau kata Pak Ridwan juga sebagai untuk kota perdagangan begitu kan setelah tidak menjadi ibu kota lagi Pak. Selain itu Pak ini kita beralih ke debat kedua kan lingkungan dan juga kemiskinan. Bapak juga kan seringkali belusukan atau berkampanye berbau dengan pertanian begitu Pak, farming, kemudian juga mengunjungi permukiman yang ramah dengan perkebunan. Nah Bapak kan juga backgroundnya sebagai dulu Kementan begitu Pak. Nanti seperti apa sih Pak yang mungkin garis besar prioritas yang akan Bapak siapkan dengan background Bapak juga? Saya 2 hari yang lalu baru bertemu dengan kalangan para pelaku urban farming di Jakarta. Ternyata saya cukup surprise juga. Ternyata banyak anak-anak muda yang terlibat dalam urban farming ya. Kemarin ada yang di kalangan peternak, ada dari pemelihara ikan ada ya, kemudian juga kemarin yang hadir saya lihat bunga ya, anggrek juga ada. Jadi ternyata mereka itu sudah bergerak terus sejak saya dulu canangkan yang namanya KRPL ya. Zaman saya menteri kan saya mencanangkan kawasan rumah pangan lestari. Bahkan sudah di launching oleh Pak Presiden SBY waktu itu secara nasional. Waktu itu launchingnya di Pacitan ya. Nah ternyata di Jakarta ini sendiri saya takjub masih banyak yang program itu masih jalan ya. Dan tanah-tanah di Jakarta yang terlantar tuh banyak sekali. Nah ini lagi kita data persisnya berapa. Nah nanti kita akan mereka sendiri berharap ya kepada pemerintah daerah untuk nanti bisa memanfaatkan lahan terlantar itu. Karena antusiasmenya untuk mereka tetap memanfaatkan lahan yang terlantar itu luar biasa. Anak-anak muda sekali lagi ya. Dan penghasilannya kemarin yang untuk ikan lele saja, pembibitan ikan lele itu antara 6 sampai 10 juta per bulan. Bayangkan coba. Di bawah jembatan yang di Kali Ciliwung itu, yang dekat Binawan itu. Ya, Kalibata. Itu saya kemarin ke sana ketemu langsung dengan pemeliharanya Pak Iqbal sedu motornya. Nah, itu satu. Kemudian ada lagi petani anggur di Durensawit, di Kalimalang. Ya,
itu ternyata juga dia dengan otodidaknya dia bisa memanfaatkan lahan yang tadinya untuk pembuangan sampah di situ hanya 500 meteran, tapi dia bisa menghasilkan untuk ini bibit-bibit anggur. Jadi nanti orang yang mau melihara anggur tinggal siap tanam aja ya dari situ. Nah, itu contoh ya. Jadi sebetulnya sekali lagi sepanjang ada kemauan jalan itu banyak terbuka gitu ya. Gitu. Nah, makanya nanti kaitan dengan urban farming ini salah satu yang nanti akan kita dorong ya, akan kita upayakan supaya mereka-mereka yang terutama yang masih nganggur ya, kita akan latih. Ya, jadi pelatihan-pelatihan yang siap kerja ya. Dan juga modalnya kan nanti akan kita siapkan juga. Pinjaman antara 500.000 sampai 10 juta tanpa bunga dan tanpa agunan. Ya, itu kita siapkan. Jadi insya Allah nggak ada alasan nganggur gitu. Pokoknya asal tinggal mau apa tidak gitu ya. Nah, ya nanti bukan sore, besok kan yang ke urban farming. Nanti sore ini saya akan mengunjungi salah satu kelompok tani di Jakarta, bayangkan aja. Ya, KTNA di Jakarta. KTNA itu kelompok tani andalan. Ya, di Karet ya. Ini sore ini diantaranya. Sudah lama dia minta saya mengunjungi. Baru kesempatan sore ini. Nanti ikut aja biar menyaksikan benar nggak itu di Jakarta ada pertanian gitu ya. Nah, boleh. Mungkin Pak Agus cerita sedikit tentang ini ya, warteg ini, dan ini dari Kowarteg ya. Ya. Jadi dapat program ini bagaimana? Silakan Pak. Alhamdulillah saya dari Kowarteg yang generasi kedua dari tahun lalu Covid, sekarang bertahan. Mudah-mudahan dengan kepemimpinan Ridwan Kamil Pak Susmono banyak program membantu UKM, terutama rakyat kecil. Seperti pedagang warteg itu sekarang ini banyak gulung tikar karena ada yang kontrak, ada yang amplus. Nah, kita alhamdulillah bertahan karena punya hak milik. Termasuk di sebelah saya dari Ketua Utara, Jakarta Utara, sama mengalami hal yang krisis. Semoga yang kita harapkan dengan pimpinan Ridwan Kamil dan Pak Susmono banyak lapangan kerja, karena orang warteg itu menyangkut pekerja bawah, Pak. Ya, dari arus bawah. Jadi beliau itu bisa makan, kalau pas lagi nggak ada gajian dia bisa utang, ya kan? Saya rasa untuk usaha-usaha yang lain juga akan mengikuti. Makanya kita berharap lebih dari program-program Pak Susmono, termasuk makan gratis, ya kan? Itu bagus untuk memperdayakan warteg dan UKM, karena mengingat semenjak Covid ini daya tarik, daya beli itu merosot. Mungkin tambahan dari Pak Ketua Utara. Berarti Pak Agus ini salah satu, ini kan inisiasi dari para relawan. Artinya ini adalah salah satu dukungan juga partai untuk mendeklarasikan mendukung pasangan Ridho ini. Iya, betul ya. Karena kita kan lihat program Bapak bagus untuk memperdayakan pengangguran, termasuk kalau memang di Jakarta ada pekerja kan berarti warteg itu bisa bisa nilainya itu bisa bagus, omsetnya bisa semula lagi. Ya, itu aja. Mungkin ada pertanyaan lagi? Ya, jadi ini ya intinya tadi ternyata banyak warteg itu terganggu karena konsumen. Nah, konsumen itu berkurang karena lapangan kerja berkurang. Jadi ada korelasinya itu. Ya, jadi intinya sih tetap warteg insya Allah tetap masih terjangkau lah oleh masyarakat bawah lah ya, artinya harganya tetap masih bisa ya diandalkan. Gitu. Pak, terakhir Pak, ini kalau melihat konsep misalnya bertemu atau belanja masalah bertemu warga di warung makan atau warteg ini kan menjadi salah satu pilihan kepala daerah bahkan dari zaman Jokowi untuk bisa menjaring rakyat kecil begitu. Seberapa efektif menurut Bapak hal ini bisa istilahnya mengambil hati masyarakat, apalagi ini kan waktunya semakin sempit Pak untuk kontestasi Pilkada 2024. Ya, jadi kebutuhan masyarakat kecil kan intinya pada ya 3 hal kan, yaitu pinter, kenyang, sehat udah itu. Mantap Pak itu Pak. Ya, jadi singkatannya PKS. Jadi cukup efektif Pak. Ya pinter, kenyang, sehat. Itu orang masyarakat kecil gitu itu. Makanya pertama jelas kita ada program yang namanya petis, pendidikan gratis ya. Jadi nggak ada alasan rakyat kecil nggak sekolah, wong gratis kok ya, baik yang di negeri maupun swasta ya kan. Nah, yang kedua tadi kenyang. Nah, untuk kenyang kan tentu dia perlu pekerjaan. Nah, makanya tadi diantaranya tadi saya singgung soal urban farming misalnya, atau nanti pelatihan-pelatihan apa ya, bahkan perempuan-perempuan yang masih produktif pun akan dilatih ya.
kemudian juga jiwa kewirausahaan akan kita juga dorong. Bahkan kita berikan kesempatan magang, ya, jadi ajudan gubernur, ajudan wakil gubernur, nanti ajudan wali kota, ajudan camat dan segala. Jadi nanti mereka itu banyak peluang-peluang ya untuk ikut pelatihan-pelatihan yang kemudian bisa magang juga di perusahaan-perusahaan yang nanti dia langsung bisa bekerja. Nah, terutama yang lulusan-lulusan SMK, nggak ada alasan lulusan SMK nganggur. Ya, itu yang akan kita lakukan. Yang ketiga sehat. Ya, nah sehat tentu saja bisa preventif. Yang preventif tentu ya kita menghidupkan ya area-area untuk agar mereka bisa menjaga kebugaran dengan senam ya, dengan olahraga ya. Makanya ruang terbuka hijau akan kita ciptakan banyak di Jakarta nanti ya. Saya selalu kalau ditanya Ekopark rata-rata kenal, nyaman nggak nyaman, senang nggak senang ya. Nah kalau itu diperbanyak kan pasti akan membuat rakyat Jakarta berbahagia kan ya. Nah jadi untuk kaitan sehat dalam konteks preventif. Untuk yang kuratifnya tentu untuk lansia kan kita sudah jamin dokternya nanti yang datang ke rumah ya. Untuk lansia sekali lagi dokter yang akan datang ke rumah ya. Jadi tidak perlu dia repot-repot dibawa ke puskesmas, dibawa ke rumah sakit, sekarang namanya rumah sehat ya, rumah sehat. Nah, jadi tidak perlu dibawa mereka dengan repotnya, jadi dokternya yang datang. Ini salah satu dari upaya pelayanan dalam konteks menjaga kesehatan. Ya, BPJS tentu saja juga kita, kemarin saya alhamdulillah sempat bertemu dengan Dirut BPJS ya, artinya untuk Jakarta pokoknya saya berharap dan beliau juga insya Allah akan siap mendukung ya agar pelayanan kesehatan terutama yang kaitan BPJS itu benar-benar dirasakan manfaat yang optimal bagi rakyat Jakarta ya. Jadi tidak ada lagi keluhan-keluhan nunggu lama lah atau apalah ya gitu ya. Jadi insya Allah beliau Pak Gufron ya, saya sudah ketemu beliau akan support untuk Jakarta.